semua, ketemu sama Misha lagi. Pertama, Misha mau berterima kasih buat yang sudah mau dukung Misha dengan subscribe channel ini. Terima kasih ya, tetap dukung Misha dengan memberi komen saran positif buat channel ini. Misha juga mau mohon maaf, pasti masih banyak kekurangan Misha. Tapi aku akan perbaiki tahap demi tahap. Mohon bersabar ya. Kali ini aku akan lanjut bercerita tentang rumah hantu di perkebunan karet part 8. Cerita ini kudengar dari sebuah akun Twitter @bristory. Buat kamu yang pengen support dia, akun Bri sudah aku sertakan ya di deskripsi. Oh iya, kalau kamu suka dengar aku bercerita, subscribe channel ini ya. Atau kamu juga bisa follow aku di Spotify. Nama akunku begini ceritanya. Langsung saja ya. Begini ceritanya. Di atas motor, kami cukup lama terdiam, tidak berbicara satu sama lain. Amri memacu kendaraan dengan kencang, sama sepertiku dia ingin cepat sampai di kota. Sementara aku hanya diam sambil sesekali melirik ke arah belakang. Keadaan perkebunan karet yang sangat gelap membuat penglihatan kami cuma bergantung kepada cahaya lampu motor. Lampu motor yang hanya bisa menerangi sebagian kecil sudut pandang. Selebihnya hanya hitam pekat yang terlihat. Masih terbayang kejadian yang baru saja kami alami di rumah. Aku masih gemetar ketakutan. Perasaan masih gak karuan. Menjadi semakin gak enak lagi ketika sayup-sayup terdengar suara yang sama persis dengan suara yang kami dengar di rumah tadi. Cerek, cerek, cerek. Suara itu terdengar dari belakang. Awalnya aku berpikir kalau itu mungkin hanya perasaanku aja. Mungkin itu hanya halusinasi dan ingatanku yang terbawa dari rumah. Ketika kecepatan motor semakin melambat karena sedang melalui jalan yang kondisinya jelek dan menanjak, aku memberanikan diri untuk menoleh ke arah belakang. Aku kaget. Jantungku terasa berhenti berdetak. Aku melihat ada pocong yang melayang rendah mengikuti kami dari belakang. Pocong yang bentuknya sama persis dengan yang kami lihat di rumah. Begitu takut dan kalut, sampai-sampai gak sadar kalau tanganku sudah mencengkram pinggang Amri dengan kuat. "Wahyu, ada apa? Sakit pinggangku kau cengkram." Begitu Amri bilang. "Pocong tadi mengikuti dari belakang. Kita harus lebih cepat, Amri." Aku menjawab pertanyaan Amri dengan suara yang pelan dan gemetar. Amri kaget, kemudian langsung berusaha mempercepat laju motor. Tapi sayang, usahanya gak menuai hasil. Motor tua dan bututnya itu tetap melaju pelan, gak sanggup melewati jalan bergelombang dan menanjak dengan cepat. Cerek, cerek, cerek. Sayup-sayup ku dengar suara itu lagi. Kali ini, sumber suara terdengar lebih dekat. Aku gak berani lagi menoleh ke belakang. Cuma sanggup menundukkan kepala dan mencengkram tubuh Amri dengan kuat. Aku sangat ketakutan. "Amri, pocong itu ada di belakang kita." Hampir menangis aku berkata seperti itu. Cerek, cerek, cerek. Aku berdoa, semoga motor dapat terus melaju walau pelan-pelan. Kami harus cepat-cepat meninggalkan perkebunan karet ini. Beberapa saat kemudian, masih dalam posisi kepala menunduk,
Aku merasa kalau jalan sudah nggak lagi menanjak. Motor sudah terasa melaju lebih cepat. Aku masih menundukkan kepala dan memejamkan mataku. Aku tidak berani melihat keadaan sekitar. Motor melaju semakin cepat. Sampai akhirnya, ketika sudah merasa sedikit tenang, aku memberanikan diri untuk membuka mata, mencoba melihat sekitar. Ternyata kami sudah keluar dari perkebunan karet dan sedang melewati hutan yang berada di pinggir perkebunan. Agak sedikit tenang karena kalau sudah sampai di hutan, itu berarti sebentar lagi kami akan masuk ke perkampungan dan tiba di kota setelahnya. Aku melirik ke belakang, pocong itu sudah tidak terlihat lagi. Suaranya juga sudah tidak terdengar lagi. Aman Am, jangan terlalu ngebut, hati-hati, ucapku kepada Amri. Laju motor mulai melambat, tetapi di sisa perjalanan kami masih tetap saling diam, tanpa perbincangan. Sudah Layu, kamu tinggal di sini saja sampai atasanmu itu datang. Aku nggak tega membiarkanmu sendirian di perkebunan angker itu. Amri berbicara ketika kami sudah sampai di rumah kontrakannya. Jam sudah menunjukkan pukul 2 dini hari, tapi kami masih tetap segar tanpa mengantuk sedikit pun. Aku menghisap rokok dalam-dalam, mempertimbangkan saran dari Amri. Gak bisa dipungkiri, hari-hari pertama tinggal di rumah dan perkebunan itu membuatku sangat trauma, ketakutan. Aku yakin kalau nanti ke depannya teror akan terus berlanjut. Teror yang mungkin akan lebih menyeramkan. Aku berpikir nanti setelah atasanku datang aku akan berbicara tentang hal ini. Akan kuceritakan semuanya. Nanti dia pasti bisa mencari solusinya. Iya, sambil menunggu atasanku datang, aku akan tinggal bersama kamulah di sini dulu. Aku nggak berani sendirian di sana. Bagus kalau begitu. Amri menimpali dengan wajah yang terlihat lega. Oh ya, besok malam aku akan berangkat ke Palembang selama beberapa hari. Kamu peganglah kunci rumah ini, lanjut Amri. Iya Am. Selanjutnya perbincangan selesai, Amri langsung tertidur pulas. Sementara aku masih saja termenung melamunkan peristiwa yang baru saja terjadi. Masih terbayang jelas wajah dan bentuk pocong itu, suaranya, dan juga bau kentang yang mengiringi kedatangannya. Masih menempel kuat di kepalaku. Sampai azan subuh berkumandang, aku masih juga belum bisa tidur. Hasilnya, malam itu aku gak tidur sama sekali. Aku tunggu kamu di sini saja ya, aku mau istirahat seharian ini. Nanti sore, kamu harus pulang ke sini lagi, jangan nekat. Begitu ucap Amri ketika aku pamit kembali ke perkebunan untuk melanjutkan pekerjaanku. Iya, Amri gak ikut aku ke perkebunan, walaupun sebenarnya hari itu dia masih libur bekerja. Sekitar jam 6 pagi, aku sudah berada di atas motor yang melaju dengan kecepatan sedang menuju perkebunan. Dengan kondisi badan yang sedikit lemas karena gak tidur semalaman, aku memaksa diri untuk tetap menunaikan kewajiban, melanjutkan pekerjaan yang masih belum selesai. Sinar matahari pagi yang terlihat dari ufuk timur sedikit bisa menghangatkan tubuhku yang kedinginan diterpa angin selama dalam perjalanan. Kabut dan embun pagi terlihat masih menyelimuti kawasan hutan ketika aku mulai memasuki wilayahnya. Suasananya sangat berbeda bila dibandingkan dengan ketika aku dan Amri melalui jalan yang sama pada malam sebelumnya. Kali ini keadaan tidak menyeramkan sama sekali, malah indah. Sesekali aku mengusap wajah untuk menghilangkan rasa ngantuk. Mataku mulai terasa berat untuk melihat, tapi aku tetap memaksakan diri untuk terus berjalan. Setelah melewati wilayah hutan, akhirnya aku mulai memasuki kawasan perkebunan karet. Sinar matahari mulai menembus sela-sela pepohonan, perlahan mengusir kabut yang sebelumnya mendominasi pemandangan. Pak Rusli dan beberapa pekerja sudah berkumpul di depan rumah ketika akhirnya aku sampai. Kamu menginap di mana, Yu? Tanya Pak Rusli sesaat setelah aku turun dari motor.
Menginap di rumah kawan di kota, Pak, jawabku. Selanjutnya aku masuk ke dalam rumah untuk bersiap-siap. Sebenarnya aku masih trauma melihat isi rumah. Kejadian semalam masih sangat membekas di kepalaku. Untungnya, aku sudah membulatkan tekad untuk tidak akan bermalam sendirian di rumah ini lagi. Aku tidak berani. Hari itu kami melanjutkan membersihkan perkebunan. Menurut perkiraanku, dalam beberapa hari ini, proses membersihkan perkebunan karet akan selesai. Kami akan masuk ke tahap selanjutnya sebelum pada akhirnya akan memulai proses penyadaban. Para pekerja sangat bersemangat dalam menjalankan pekerjaannya. Mereka melakukannya sambil berbincang satu sama lain. Terkadang diselingi dengan canda tawa, senda gurau. Aku sesekali tersenyum menyaksikannya. Aku menjadi yakin kalau mereka semua bekerja dengan sepenuh hati. Sedangkan aku, badanku terasa sangat lemas dan lesu karena gak tidur semalaman. Tapi walaupun begitu, aku tetap mengawasi para pekerja. Berharap sore cepat tiba, dengan begitu aku dapat langsung menuju rumah Amri untuk beristirahat. Akhirnya, sudah jam 5 sore, selesailah pekerjaan kami pada hari itu. Seperti sebelum-sebelumnya, kami berkumpul terlebih dahulu di depan rumah sebelum membubarkan diri. Aku dan Pak Rusli memberikan sedikit pengarahan dan berbincang ringan. Matahari sudah bersandar di ufuk barat, membuat keadaan sudah semakin beranjak gelap. Aku yang belum tidur selama hampir 24 jam terakhir, berusaha mati-matian menahan kantuk. Berusaha untuk gak tertidur di tempatku duduk. Kamu kelihatan lelah sekali, Wahyu. Setelah ini kamu langsung beristirahat saja, tidurlah. Begitu kata Pak Rusli yang melihat tampangku yang tampak lesu dan lemah. Iya, Pak. Setelah ini saya akan istirahat, jawabku. Rumah menjadi kosong dan sepi setelah akhirnya semua pekerja telah pulang, termasuk Pak Rusli. Sementara aku masih tetap duduk di teras depan rumah sambil menikmati suasana sore, ditemani secangkir kopi dan beberapa batang rokok. Angin yang bertiup sepoi-sepoi membuat rileks tubuhku yang sudah sangat kelelahan. Aku berencana berangkat ke rumah Amri selepas maghrib nanti. Tanggung, pikirku. 10 menit menuju jam 6, aku masuk ke dalam rumah. Menyalakan lampu petromak dan lampu templok yang ada di dalam kamar. Setelah itu, aku ke kamar mandi untuk membersihkan badan dan mengambil air wudhu. Syukurlah, kamar mandi dalam keadaan bersih, normal, gak seperti beberapa waktu sebelumnya yang terlihat kotor. Jam 6 lebih sedikit waktu maghrib tiba, aku pun segera bersiap untuk melaksanakan sholat. Masih di atas sajadah, aku merasakan ngantuk yang teramat sangat ketika sedang terdiam melamun sehabis sholat. Setelah membereskan semua perlengkapan sholat, aku berbaring di atas tempat tidur, berusaha keras untuk tidak sampai ketiduran. Bisa-bisa kebablasan sampai malam. Bahaya. Tapi pada akhirnya aku kalah. Aku tidak dapat menahan rasa ngantuk yang hebat ini. Aku pun tertidur. Posisiku tidur berada di sebelah paling kiri tempat tidur. Bukan pada sisi yang menempel tembok ya. Tubuhku menyamping menghadap ke lemari pakaian. Sementara pintu kamar berada di sebelah kiri lemari. Begitulah posisi tubuhku ketika tersadar dari tidur. Setelah sudah benar-benar tersadar, aku mengucek-ngucek mata sambil berusaha melihat ke arah jam dinding yang menempel di tembok kamar. Aku kaget, ternyata sudah jam 12 lebih sedikit. Aku ketiduran selama nyaris 6 jam. Gawat ini. Begitu pikirku dalam hati. Suasana sangat sepi, gak terdengar suara apapun. Gak ada suara angin maupun suara binatang malam yang terdengar dari luar. Sekitar beberapa menit, aku tidak merubah posisi tubuh. Masih tetap miring menghadap lemari membelakangi tembok. Sayup-sayup terdengar lolongan panjang anjing hutan, lolongan yang membuat suasana menjadi menyeramkan. Perasaanku mulai gak enak.
Pintu yang sejak maghrib tadi memang kubiarkan terbuka, ternyata masih tetap dalam keadaan terbuka. Karena itulah aku masih dapat melihat keadaan ruang tengah ketika aku melirik ke arahnya. Lampu petromak masih dalam keadaan menyala, walaupun cahayanya meredup dan sedikit berkedap-kedip, karena sudah terlalu lama menyala tanpa ku pompa. Hanya lampu templok yang masih menyala dengan konsisten, karena tabung minyaknya masih terisi penuh. Belum juga beranjak berganti posisi, aku melirik sekali lagi ke jam dinding. Ternyata sudah nyaris setengah jam aku melamun. Apa aku harus pergi saat itu juga ya menuju rumah Amri? Atau aku lanjutkan saja tidurku? Itu pertanyaan yang berkecamuk di dalam kepala. Tapi, ketika sedang memikirkan apa yang harus kulakukan, ternyata sesuatu mulai terjadi. Ada sesuatu di dalam kamar. Iya, di dalam kamar. Ternyata aku gak sendirian. Indera penciumanku menangkap aroma yang aku kenal. Aroma yang masih melekat di dalam kepala. Aku mencium aroma kentang rebus. Aroma yang aku cium pada malam sebelumnya bersama Amri. Aroma yang kata Amri menandakan akan kehadiran makhluk yang paling aku takuti. Pocong. Bau kentang semakin kuat tercium. Bersamaan dengan itu, suara lolongan panjang anjing hutan semakin terdengar, bersahut-sahutan. Aku memandang ke sekitar dengan perlahan. Aku perhatikan setiap sudut kamar dengan penuh ketakutan. Aku belum melihat apa-apa. Kosong. Kemudian aku coba alihkan pandangan ke ruang tengah yang keadaannya semakin redup karena lampu petromak yang nyaris mati. Sama, dari sudut pandangku yang cukup sempit, aku gak melihat apapun di ruang tengah. Kosong. Posisi badanku masih belum berubah juga. Masih menyamping dan membelakangi tembok. Aku belum mau mengubah posisi. Sementara itu, bau kentang semakin kuat tercium. Pada akhirnya, aku memberanikan diri dan berniat untuk berganti posisi. Aku coba menggulingkan badan ke arah kanan. Mengubah posisi menjadi menghadap ke atas, berbaring menghadap langit-langit kamar. Perlahan aku menggerakkan tubuh. Sukses. Aku sudah dalam posisi merebahkan badan, telentang. Tapi kemudian aku mendengar suara. Aku mendengar desah nafas. Desah nafas yang terdengar jelas dekat dari telinga kananku.
Jantungku rasanya mau meledak, berdegup kencang. Badanku terasa lemas ketika tersadar kalau di sebelah kananku ada sosok yang tengah berbaring juga. Aku gak berani melihat langsung ke sebelah kanan. Tetapi walau hanya dari sudut mata, aku bisa tahu kalau sosok yang berbaring dekat tembok adalah sosok yang sangat aku takutkan. Ada pocong terbaring di sebelah kananku. Badanku sudah lemas total, tidak dapat kugerakkan sama sekali. Aku tidak bisa bergerak, apalagi berdiri dan lari dari tempat itu. Suara desah nafas dari sosok yang tengah terbaring di sebelahku semakin jelas terasa. Semakin membuatku ketakutan. Namun aku tetap tidak bisa bergerak, hanya bisa diam mematung. Ya Allah, tolonglah Hamba-Mu ini. Aku memohon kepadanya agar diberi kekuatan dan keselamatan. Aku terus membaca doa yang aku bisa di dalam hati. Suasana sangat sepi, lolongan anjing gak terdengar lagi. Aku semakin ketakutan ketika terlihat dari sudut mataku kalau sosok pocong di sebelahku mulai bergerak-gerak. Aku menahan nafas, sangat ketakutan dengan tubuh yang masih juga membeku, belum bisa digerakkan. Aku melihat secara perlahan pocong itu mulai bangkit dari posisi tidurnya. Badannya mulai terangkat, berangsur berubah posisi menjadi duduk di atas tempat tidur. Pocong itu menjadi duduk di sebelahku. Aku dapat melihatnya. Punggungnya, kepalanya menghadap tembok kamar. Aku semakin keras berdoa di dalam hati. Dalam posisi duduk memunggungi, pocong itu terlihat mulai menolehkan kepalanya ke arahku. Perlahan aku mulai dapat melihat wajahnya yang hitam legam. Aku sudah diambang pingsan, tubuhku gemetar, dan sudah mulai menangis. Kemudian, tiba-tiba keajaiban itu datang. Aku dapat menggerakkan tubuhku. Doaku terkabul. Pelan-pelan aku bangkit dari posisi tidur. Aku melihat pocong itu masih saja terdiam duduk, memandang ke arahku. Aku langsung berlari keluar kamar, mengambil kunci motor dan keluar rumah tanpa berani melihat ke belakang. Sekali lagi, pada tengah malam buta, aku tinggalkan rumah itu dalam ketakutan yang luar biasa. Aku memacu motor butut itu dengan kecepatan tinggi karena ingin cepat sampai di keramaian. Itu adalah malam terakhirku tinggal di rumah di tengah perkebunan karet itu sendirian. Setelah itu, aku gak berani lagi bermalam di situ. Selanjutnya, aku tinggal di rumah Amri sampai waktunya Pak Heri datang. Hai, balik lagi dengan Misha. Gimana? Kasian ya Wahyu, harus menghadapi teror yang sama berulang-ulang setiap malam. Kebayang gak sih teman-teman, kalian tinggal di tengah hutan, di sebuah rumah yang cukup besar, sendirian,
di mana sumber penerangan itu cuma berasal dari lampu-lampu tradisional seperti lampu petromak dan lampu templok. Kemudian kalian tidur di sebuah ranjang tua berkelambu, dan ada yang tidur bersama kalian, pocong. Konon katanya mereka-mereka itu kalau sedang dibicarakan bisa datang, teman-teman. Apa kamu sedang mendengarkan aku sendirian? Aku harap sih enggak. Oke teman-teman, episode 8 ini sampai di sini dulu ya. Aku akan berusaha untuk segera menyambung dengan episode 9. Yang pastinya lebih seru, di mana saat itu Om Wahyu sudah tinggal lagi dengan Om Heri. Jadi kita akan melanjutkan cerita petualangan mereka berdua. Oh iya, subscribe channel ini ya kalau kamu suka mendengarkanku bercerita, supaya aku lebih semangat lagi. Jangan lupa juga follow Instagram di @beginiceritanya.id, karena aku juga bakalan posting informasi tentang giveaway di sana. Lumayan loh ikutan giveaway, iseng-iseng berhadiah. Kamu juga bisa ikuti akunku di Spotify di Begini Ceritanya. Oke, sampai jumpa semua. Salam dari Misha.